Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi pagi hari ini dari kita Cimarga Yuda. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami boleh nikmati di dalam setiap aktivitas kami. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu sebagai dasar daripada kami menjalani hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami mampu untuk mengerti dan memahami kebenaran dari firman, sehingga damai sejahtera ada di dalam diri kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul resapi pada hari ini adalah Perkatakan Iman. Kita belajar dari Roma 10 ayat yang ke-8, Roma 10 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai insan beragama, kita tentunya tidak asing lagi apa yang disebut iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan kalau kita pelajari dari Ibrani 11 ini, kita akan melihat begitu banyak di situ dicatat karena iman. Segala sesuatu karena iman. Karena iman kita semua melihat, percaya bahwa alam semesta itu telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat dan telah terjadi itu oleh karena dari apa yang tidak kita lihat, dan itu karena iman. Oleh karena iman, Henokh terangkat dan tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan karena Allah menyaksikan setiap kesaksian hidupnya dan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena iman, di situ ada kisah Abraham dan Sarai. Karena iman Iska, iman Yusuf, iman Musa, iman Rahab, dan ada begitu banyak sampai juga kita melihat bagaimana di dalam firman-firman Tuhan kuasa daripada Tuhan Yesus yang menyelesaikan setiap permasalahan, melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dan itu firman yang meneguhkan, menguatkan iman kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga sangat sering sekali, bahkan selalu kita sangat beriman tentang segala sesuatu dalam hidup kita. Kita imani bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa tolong saya. Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalahku. Tuhan akan memberi jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitku. Tetapi sering semuanya itu hanya kita simpan.
secara tertutup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan di dalam doa-doa kita. Tapi hari ini kita belajar, kita mendengar firman Tuhan, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebagai manusia, terdiri dari 3 unsur. Ada roh, jiwa atau psikis, dan tubuh atau badan atau fisik. Ketika kita beriman, itu roh kita bekerja, roh kita yang bermain, hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Dan dalam hati kita, perasaan kita, emosi kita, iman itu perlu dinyatakan. Jiwa kita, psikis kita, untuk menghidupi iman, itu perlu dinyatakan lewat mulut kita. Dan ketika kita beriman atas segala karya-karya Tuhan Yesus dan mengakui atas iman kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan itu kita katakan dengan mulut kita, kita berani memperkatakannya apa yang kita imani. Disitulah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan itu akan memberikan daya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, akan memberikan energi positif, sehingga kita mampu untuk bertahan, sehingga kita berani untuk terus berjuang, sehingga kita akan tekun terus meraih apa yang kita harapkan dan kita imani tersebut. Karena saat kita memperkatakan sesuatu atas iman kita, dan telinga kita mendengarkan, telinga kita menangkap, maka secara sensor di dalam seluruh kehidupan kita, tubuh kita, itu akan bergerak mengikutinya. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Ulangan 30 ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tanpa kita sadari, maka tubuh kita, badan kita akan bergerak mengikuti energi positif, daya yang di dalam diri kita. Dan iman itu akan menjadi tergenap. Oleh karena benar-benar Tuhan meneguhkan atas ucapan kita, atas perkataan kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, marilah segala firman yang telah kita dengar dari berbagai banyak khotbah-khotbah, segala firman yang kita baca setiap saat, setiap hari, dan kita renungkan dari Alkitab, dari firman Tuhan, segala yang kita imani dari firman itu untuk menyelesaikan permasalahan kita, untuk menolong kebutuhan kita, untuk mengangkat kehidupan kita, untuk menggapai segala cita-cita dan angan kita, untuk menyembuhkan sakit dan penyakit kita. Hari ini Tuhan ingatkan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, dalam hati. Korelasikan hati dan mulut kita tentang iman kita. Jangan iman kita hanya simpan dalam pikiran kita, dalam doa-doa kita, tetapi perkatakan iman kita. Aku percaya, aku sembuh dari sakitku. Aku beriman, Tuhan menolong.
beriman. Tuhan buka jalan hidupku. Aku beriman. Aku akan sampai kepada cita-citaku. Aku beriman. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap apapun dalam kehidupan. Terus menerus berkatakan iman. Berkatakan iman kita. Terus berkatakan iman itu. Firman-firman yang kita dengarkan. Dan itu akan benar-benar memberikan kehidupan daripada iman. Dan Tuhan yang melihat iman kita, meskipun hanya sekecil biji sawi, maka akan menggenapinya. Itulah firman iman. Firman-firman yang kita imani, kita ucapkan dengan mulut kita, kita hayati dalam hati kita, maka Tuhan berkenan mewujud nyatakan. Perkataan itu adalah doa. Maka perkataan-perkataan orang-orang beriman, orang yang takut akan Tuhan, itu benar-benar luar biasa. Menjadi sebuah doa yang dahsyat sekali untuk mengubah tangan Tuhan menolong kita. Meskipun iman kita hanya sekecil biji sesawi, namun mari kita tetap berani memperkatakannya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah. Kita kenal yang kita sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan iman yang menyalakan dunia. Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, meskipun kecil seperti biji sawi, engkau akan mampu memindahkan gunung. Laut bisa menjadi jalan. Badai kau redakan, tapi gunung ku pindahkan. Itulah iman. Imani setiap firman yang ada untuk menjadi daya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas iman yang Engkau taruhkan di dalam setiap hati kami. Biarkanlah tumbuhkanlah iman ini, tidak hanya di dalam setiap doa-doa kami, di dalam pikiran dan hati kami, namun setiap firman-firman tentang karya keselamatan, setiap firman-firman akan mujizat-mujizat yang ada, itu benar-benar kami berani untuk memperkatakan iman kami, sehingga iman kami menjadi kesaksian yang hidup, berkenan di hadirat, sehingga setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus yang mampu menyelamatkan setiap manusia. Dan ketika kami berani mengaku iman kami, maka Engkau tidak pernah akan mempermalukan kami. Firman iman ini akan Engkau teguhkan dan Engkau genapi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap firman iman yang ada di dalam hidup kami. Amin. Selamat berkarya dengan iman dan berkatakan terus iman tersebut. Amin.